Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo Pak. Perkenalkan, nama saya Syofra Ahmad Hidayat dari kelas manajemen pagi B. Nah, di sini saya mau mereview dari materi pertama sampai materi terakhir, yaitu ini untuk tugas wajib untuk mengikuti UAS. Nah, yang pertama itu resiko. Pengertian dari resiko merupakan suatu kejadian atau peristiwa yang apabila terjadi dapat menghambat suatu pencapaian tujuan sebuah organisasi. Nah, dari pengertian manajemen resiko atau risk management dalam dunia bisnis, manajemen resiko didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, memantau dan mengelola resiko potensial untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin ditimbulkannya terhadap suatu organisasi. Nah, kemudian ada dua standar yang bisa digunakan dalam manajemen resiko, adalah ISO dan IRM. ISO sendiri adalah The International Organization for Standardization. Risk Management Principle The Guidelines merupakan sebuah standar internasional yang disusun dengan tujuan memberikan prinsip dan panduan generik untuk penerapan manajemen risiko. Nah, kemudian ada IRM, adalah proses yang dipengaruhi oleh Board of Directors, manajemen dan personel lain dalam entitas, diaplikasikan pada pembentukan strategi dan pada seluruh bagian perusahaan. Dirancang untuk mengidentifikasi kejadian potensial yang dapat mempengaruhi entitas dan mengelola resiko selaras dengan risk appetite entitas. Nah, untuk menyediakan jaminan yang wajar terhadap pencapaian sasaran dari entitas tersebut. Nah, kemudian ada beberapa jenis resiko, yaitu dalam risiko dalam bisnis, kedua risiko dalam investasi, kemudian quality risk, operational risk, dan teknologi risk. Kemudian ada financial risk. Nah, manajemen resiko dibuat guna untuk melindungi suatu perusahaan atau organisasi yang juga mencakup karyawan, properti, reputasi, dan lainnya dari sebuah bahaya yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Nah, dapat kita ketahui bahwa tidak semua resiko tidak semua resiko dapat dihilangkan atau dihindari. Oleh karena itu, diperlukan tindakan-tindakan pencegahan atau tindakan untuk menghindari resiko yang telah teridentifikasi tersebut. Nah, beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam proses manajemen risiko untuk membantu organisasi mencapai dan mengimplementasikan rencana manajemen risiko yang efektif dan proaktif. Berikut adalah langkah yang dapat dilakukan, yaitu pertama, dengan risk identification. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi kemungkinan risiko yang dapat terjadi pada organisasi atau perusahaan. Nah, identifikasi risiko ini tujuannya adalah untuk mengetahui keadaan yang akan dihadapi oleh organisasi atau perusahaan tersebut dalam berbagai aspek seperti sosial, hukum, ekonomi, produk atau jasa pasar, dan teknologi. Nah, risiko dari setiap aspek akan diklasifikasi menurut kategorinya masing-masing agar mempermudah proses selanjutnya. Nah, kemudian ada risk assessment. Setelah risiko telah diidentifikasi pada perusahaan atau organisasi tersebut, selanjutnya akan dinilai potensi keparahan, kerugian, dan kemungkinan terjadinya. Dalam hal ini, diperlukan kemampuan individu di setiap bidangnya untuk memberikan penilaian terhadap risiko-risiko yang terjadi, yang telah diidentifikasi. Tujuannya adalah agar setiap risiko berada pada prioritas yang tepat. Kemudian ada risk response. Proses ini dilakukan untuk memilih dan menerapkan langkah-langkah pengelolaan risiko. Tentang bagaimana manajer risiko adalah untuk menentukan portofolio yang baru untuk membentuk sebuah strategi yang terintegrasi sehingga risiko dapat dihadapi dengan baik.
Tanggapan resiko umumnya terbagi dalam kategori seperti berikut ini. Yang pertama adalah risk avoidance, mengambil tindakan untuk menghentikan kegiatan yang dapat menyebabkan resiko terjadi. Nah, kemudian untuk risk reduction, mengambil tindakan untuk mengurangi kemungkinan atau dampak atau keduanya, biasanya melalui pengendalian di bagian internal perusahaan atau organisasi. Nah, kemudian ada risk sharing of transfer, mengambil tindakan untuk mentransfer beberapa resiko melalui asuransi atau outsourcing atau hedging. Nah, kemudian ada risk acceptance, atau tidak mengambil tindakan apapun untuk menanggung jawab resiko, melainkan menerima risiko tersebut untuk terjadi. Nah, kemudian ada create a risk management plan, membuat penanggulangan resiko yang tepat untuk setiap masing-masing kategori resiko. Nah, mitigasi perlu mendapat persetujuan oleh level manajemen yang sesuai. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.